Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para pemirsa, hadirin sekalian yang berbahagia, puja-puji, syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya harus kita syukuri sebagai hambanya, yang jikalau kita ingin disebut sebagai orang yang bersyukur, disitulah letak posisi hamba yang bersyukur yang sesungguhnya. Karena segala nikmat itu tentunya buat kita sebagai orang yang beriman tidaklah pantas untuk kita salah gunakan. Apabila kita salah dalam memanfaatkan atau salah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semuanya bisa menikmati dunia yang terang benderang, penuh cahaya ilmu, penuh cahaya peradaban, dan juga zaman yang penuh dengan teknologi yang kita sama-sama rasakan manfaatnya dan sama-sama kita manfaatkan juga kegunaannya. Berkat beliaulah zaman keemasan manusia, zaman keemasan Islam tercipta dan menyebar ke seluruh lapisan bumi tanpa terkecuali. Karena beliau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan seluruh peradaban manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus kepada manusia semuanya, kepada seluruh alam, yaitu dalam rangka menyempurnakan akhlak seluruh manusia di muka bumi ini. Salam ta'zim, salam mahabbah
salam hormat dan salam cinta semoga selalu terkirim dan tercurah kepada mereka para wali-wali Allah, seluruh aulia illah yang dari zaman dahulu hingga sampai saat ini, wabil khusus kepada beliau Ghaus Hadaz Zaman radhiyallahu anhu. Semoga beliau-beliau yang kami sebutkan namanya tadi ikut serta memberikan jangkungan atau dukungan berupa doa, berupa nadroh atau pancaran-pancaran batin, sentuhan-sentuhan batin, sehingga kita semuanya selalu dituntun dan tertuntun untuk selalu sadar, fafirru ilallah, kembali kepada jalan Allah ketika kita berada di jalan yang salah. Para pemirsa yang budiman, bulan Ramadan ini tentunya kita semuanya dengan gegap gempita, dengan perasaan senang dan gembira menyambut akan kehadirannya. Jauh-jauh hari dari sebelum bulan ini tiba, kita semuanya tentu sudah mempersiapkan diri sendiri, masing-masing pribadi, bahkan keluarga kita arahkan, kita bimbing, kita ajak untuk ikut juga menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, yang kesemuanya hanya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan yang agung ini. Pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya dalam setiap amalan apapun, termasuk ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang mana kita diwajibkan sebagai umat mukmin tanpa terkecuali dipanggil oleh Allah dan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa ini selama 1 bulan penuh. Bagi siapa saja mereka yang ingin menjadi orang yang bertakwa, pilihannya kita laksanakan perintah Allah ataukah kita mengabaikan atau menolak perintah Allah. Tentunya para pemirsa semuanya, kita sebagai hamba, kita sebagai abdi, kita pun akan taat, kita pun siap untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yang mana tentunya pahala, manfaat, dan seluruh apa yang terkandung di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, itu semuanya akan menjadi milik kita apabila kita laksanakan dengan penuh ikhlas dan penuh keridhaan, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Berkaitan dengan amalan ibadah puasa kita yang sedang kita jalankan sekarang ini. Ada sebuah hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya memasang niat dalam melaksanakan suatu perintah atau perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang telah dituntunkan ataupun dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, apakah itu hal terpenting yang harus kita tanamkan atau kita tancapkan dalam hati kita berkaitan dengan segala amal ibadah yang kita laksanakan? Ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang kurang lebih artinya adalah segala sesuatu amalan, terutama yang berkaitan dengan ibadah, itu tidak terlepas daripada niat hati orang yang melaksanakannya. Ibadah lahir dan juga ibadah batin. Akan tetapi para pemirsa, bahwa seluruh ibadah yang kita laksanakan untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala itu tanpa bekas dan tanpa sisa ataupun tanpa pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau dalam melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tersebut kita lupa atau salah dalam memasang niat atau memancangkan niat dalam pelaksanaan ibadah itu. Innamal likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya dalam segala sesuatu hal itu tergantung apa yang menjadi niat orang yang melaksanakan amalan tersebut. Dalam bulan puasa ini niat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing, para pemirsa yang budiman, dan kepada kami, diri kami sendiri, mari kita koreksi. Dari awal kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini, sudah benarkah niat kita hanya semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana
Setiap kali kita melaksanakan sahur, tidak lupa, atau ada yang lupa barangkali untuk melafalkan niat secara lisan. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan tidak lupa juga diiringi dalam hati, ya Allah, aku berniat, aku bersahaja melaksanakan puasa bulan Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala, hanya untukmu dan karenamu. Karena sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan niat kita dalam melaksanakan segala sesuatu hal, terutama yang sedang kita jalankan di bulan Ramadan ini, yaitu puasa wajib selama 1 bulan, selalu kita koreksi niat kita setiap hari. Mudah-mudahan puasa kita hanya karena Allah dan untuk Allah semata, agar kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa karena tidak salah dalam memasang niat puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min ghauthi hadzal zaman an-nadhrah wal barakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.